Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melanjutkan proses belajar mengajar seperti mana biasanya. Baiklah, materi kita hari ini reaksi, reduksi, dan oksidasi. Adapun kompetensi dasar mengidentifikasi reaksi, reduksi, dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. Menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan atau melalui percobaan. Tujuan: menjelaskan perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan atau melalui percobaan. Baiklah, materi kita hari ini adalah bilangan oksidasi. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar dua konsep reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu pelepasan dan pengikatan oksigen, pelepasan dan pengikatan elektron. Sebelum kita masuk pada konsep ketiga, ada baiknya kita mengetahui dulu bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi merupakan nilai muatan atom dalam suatu molekul atau ion. Bilangan oksidasi dengan Bilog disingkat dengan Bilox atau BO. Bilangan oksidasi berharga positif atau negatif. Tidak ada yang pecahan. Ada atom yang memiliki satu bilangan oksidasi. Ada pula yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa atau ion, maka harus mengikuti aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan penentuan bilangan oksidasi sebagai berikut. A. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang disebut dengan unsur bebas adalah suatu unsur yang berdiri sendiri atau suatu molekul yang terdiri atas dua atau lebih, tapi dia hanya berikatan dengan dirinya sendiri. Contoh, kalau unsur saja Ag atau Na. Kalau yang berikatan dengan dirinya sendiri, contohnya O2, hanya berikatan O dengan O, atau S8, S dengan S dengan S dengan S sampai 8, atau N2, N dengan N, maka ini disebut dengan unsur bebas. B. Atom unsur logam selalu memiliki bilangan oksidasi positif sesuai dengan nomor golongannya, kecuali untuk atom transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Masih ingat dalam sistem periodik ada golongan 1A? Coba dilihat kembali sistem periodiknya. Unsur apa saja yang termasuk golongan 1A? Misalnya litium, natrium. Maka unsur yang berada di golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasi positif 1. Sedangkan unsur yang berada di golongan 2A memiliki bilangan oksidasi 2. Apa saja unsur yang termasuk di golongan 2A? Berilium, magnesium, maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Bilangan oksidasi Al atau aluminium adalah positif 3. Untuk unsur transisi, bilangan oksidasinya lebih daripada 1. Contoh, Fe, Co, dan Ni itu mempunyai bilangan oksidasi bisa positif 2, bisa juga positif 3. Misalnya Fe,
Ada yang positif 2, ada yang positif 3. Begitu juga dengan CO dan Ni. Kemudian Cu itu bilangan oksidasinya bisa positif 1, bisa positif 2. Mn bilangan oksidasinya bisa positif 2, bisa positif 3, positif 4, positif 5, dan positif 7. Serta Cr atau kromium, bilangan oksidasinya positif 2, positif 3, dan positif 5. Bilangan oksidasi atom H umumnya positif 1. Bilangan oksidasi atom O umumnya adalah minus 2. Jumlah seluruh bilangan oksidasi atom penyusun ion sama dengan jumlah muatan ionnya. Contoh bilangan oksidasi SO4 2 negatif, maka jumlah keseluruhan bilangan oksidasi SO4 sama dengan negatif 2. Contoh lain misalnya NH4 positif, berarti bila jumlah seluruh bilangan oksidasi NH4 sama dengan positif 1. Itu untuk ion ataupun senyawa ion. Kalau ion misalnya O2 negatif, maka O-nya sama dengan minus 2. Atau Mn positif, maka bilangan oksidasi Mn-nya adalah positif 1. Kemudian yang berikutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur pembentuk senyawa adalah 0. Yang dimaksud di sini adalah senyawa netral. Yang bagaimana yang senyawa netral? Senyawa netral adalah senyawa yang tidak memiliki muatan. Contoh soal. 1. Bilangan oksidasi Cu2 positif sama dengan positif 2. Kenapa positif 2? Karena di situ Cu2 positif adalah ion, maka bilangan oksidasinya adalah muatan ionnya. Yang kedua, bilangan oksidasi Na sama dengan 0. Kenapa bilangan oksidasi Na sama dengan 0? Karena Na di sini adalah unsur bebas. Nah, ingat aturan yang pertama. Yang ketiga, tentukan bilangan oksidasi C dalam H2CO3. Maka kita harus mengerjakannya seperti berikut. 2 kali, karena di sini ada 2 atom H, maka 2 kali bilox H, bilangan oksidasi H, tambah, ada berapa C-nya? 1 kali bilox C. Ada berapa O-nya? 3. 3 kali bilox O. Karena H2CO3 adalah senyawa netral, maka jumlah seluruh bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Masukkan. Ingat aturannya. Bilangan oksidasi H. Berapa? Positif 1. Maka 2 kali positif 1. Tambah. Yang kita mau cari bilangan oksidasi C. 1 kali bilox C. Tambah. Berapa bilangan oksidasi O? Minus 2. Maka 3 kali minus 2 sama dengan 0. 2 kali positif 1, positif 2. Tambah 1 kali bilangan oksidasi C. Tambah 3 kali minus 2, minus 6. Sama dengan 0. 2 tambah minus 6. Sama dengan minus 4. Jadi, 1 kali bilox C tambah minus 4 sama dengan 0.
berapa ditambah minus 4 supaya menjadi 0? Maka jawabannya adalah positif 4. Jadi 1 kali bilox C sama dengan positif 4. Maka bilangan oksidasi C adalah positif 4. Contoh yang keempat. Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4 positif. Berarti ini adalah senyawa ion. Kalau senyawa ion, jumlah seluruh bilangan oksidasinya sama dengan muatan senyawa ionnya. Berapa muatan senyawa ionnya? NH4 positif, berarti positif 1. Maka jumlah bilangan oksidasi NH4 positif sama dengan positif 1. Jumlah bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Maka 1 kali bilox N tambah 4 kali bilox H sama dengan positif 1. 1 kali bilox N tambah 4 kali positif 1 sama dengan positif 1. 1 kali bilox N tambah positif 4 sama dengan positif 1. Bilox N sama dengan 1 kurang 4. Maka bilox N sama dengan minus 3. Jadi bilangan oksidasi N dalam NH4 positif sama dengan minus 3. Bisa kita coba. Kalau N kita, untuk mengetahui jawaban kita benar atau salah, bisa kita masukkan angkanya. Kalau N kita ganti minus 3. Minus 3 tambah 4 kali positif 1. Positif 4. Minus 3 tambah positif 4 sama dengan positif 1. Berarti jawabannya benar. Demikian saja penjelasan kita Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan dibuat di kolom komentar pada Classroom. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.